Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Yes, kayaknya kurang semangat nih. Kita tepuk kakak aja dulu. Ini ada tasnya dari tepuk yang lagi viral. Tepuk Sakinah. Ayo semuanya berdiri. Tepuk Sakinah. Tepuk ke AA. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Imitasi, berpikir profesional dan lupa etikanya. Kodika A menyenangkan semuanya. Kodika A menyenangkan. Kodika A. Iya. Terima kasih. Guys, kalian tahu nggak sih teknologi membatasi Apa ini anak-anak? Coba apa itu? belakangan pintar atau smart Apa nama? Siapa yang membuat motor otonom? Ya, manusia. AI namanya yang membuat itu disebut tim pengembang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalian membuat kesimpulan sederhana apa itu kecerdasan artifisial atau AI. Nah, mari kita ulas ya. Kecerdasan artifisial adalah merupakan sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data, mengenal pola, serta membuat prediksi atau keputusan secara mandiri. Nah, perbedaan kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia. Kalau KA tidak mempunyai perasaan, sedangkan kecerdasan manusia memiliki perasaan. KA belajar dari data, sedangkan manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan. KA hanya memahami hal yang ada dalam datanya, sedangkan manusia bisa memahami konteks yang luas. KA hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola, sedangkan manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Nah, perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Kalau cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Kira-kira mesin cerdas contohnya apa, anak-anak? Halo. Vakum cleaner. Vakum cleaner. Ya, pertama sekali belajar ya. Kalau mesin cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Selain itu, mesin cerdas juga bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Kalau non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Kalau contoh non cerdas apa kira-kira anak-anak? Ya, kalkulator dia tidak bisa menyesuaikan diri, hanya polanya tetap terus saja. Selain itu dia tidak bisa mengaduk putar sendiri berdasarkan data dan pola. Semakin banyak data yang dipelajari atau yang diterima, AI semakin cerdas. Kalau non cerdas merupakan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Nah, selanjutnya penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Mbak Ika bilang ada Shopee, ya, atau kalau untuk anak kalian biasanya Cocol, ya. Siapa yang sering mengerjakan PR menggunakan Cocol? Iya, memang. Ya, jangan lupa ada etika-etikanya, ya, yang harus kita taati. AI memberikan dampak positif, mulai dari meningkatkan efisiensi kerja hingga mempermudah aktivitas sehari-hari. Selain itu, otomatisasi tugas-tugas Jalan lah keliling. mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Kira-kira apa kesimpulannya bisa kalian simpulkan dari KA atau AI itu tadi apa? Anak-anak. KA atau AI adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan bertindak seperti manusia. AI adalah otak buatan pada mesin yang
2, 3 ya. Ya, masing-masing kelompok akan mendapatkan LK. Nah, anak-anak Perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama ini gambar apa anak-anak? Robot yang sedang bermain sepak bola. Siapa yang membuat robot ini? Manusia dengan menggunakan kecerdasan artifisial atau AI. Yang kedua ini adalah komputer penerjemah bahasa. Google Translate seperti itu. Terus yang ketiga ini mesin cuci manual. Ya. Yang keempat apa ini anak-anak? Remote ya, remote control, remote TV. Terus dalamnya ada Google Maps. Sampingnya ini adalah aplikasi chatbox yang biasanya kalau kita mau periksa ke puskesmas atau rumah sakit ada aplikasi chatbox. Dia juga sudah dapat menjawab pesan secara otomatis, ambil antrian dan sebagainya. Nah anak-anak ini ada 5 pertanyaan, silakan dikerjakan ya. Jemput ya Pak. Nah, anak-anak, apa kesamaan dari alat-alat tadi? Dari robot, terus ada penerjemah bahasa, chatbot, Google Map, Google Map, apa persamaannya? Semuanya sama-sama buatan manusia. Kalau yang robot, penerjemah itu menggunakan apa? Kecerdasan artifisial. Kalau mesin cuci manual itu digital, sedangkan remote control juga digital. Apakah mereka bisa belajar atau mengambil keputusan sendiri? Yang robot sama Google Translate, Google Map, apa bisa mengambil keputusan sendiri kira-kira? Bisa, karena dia menggunakan kecerdasan artifisial. Nah, kalau mesin bisa belajar dan melakukan tugas, itulah mesin yang menggunakan kecerdasan artifisial. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian mengerjakan LKIC. Nah, di sini tadi kan kalian sudah mendengarkan paparan dari bukunya tentang itu apa itu AI, penerapannya bagaimana. Setelah selesai menonton paparan materi, peserta diri dapat menuliskan essay atau kesimpulan sederhana apa itu kecerdasan artifisial. Silakan dituliskan minimal 100 kata ya. Ini mandiri guys, silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai. Sekarang perwakilan dari kalian mempresentasikan hasil LKIC-nya. Silakan. Dan bisa mengerjakan. Ya. Terima kasih ya. Selanjutnya untuk mengukur pemahaman kalian, mari kita mengerjakan kuis dengan menggunakan board. Kira-kira ini juga apa enggak? Oke, mari kita kerjakan bersama-sama ya. Ini contoh penggunaan AI dalam dunia pendidikan. Yang mana Mbak Karuna? Zeus, yes, Netflix, apa TikTok? Utamakan menjawab TikTok. Mari kita coba ya. Itu bukan dalam dunia pendidikan, tapi dunia hiburan. Yang bukan manfaat AI dalam kehidupan manusia. Yang mana ya? Bayar utang.
pembuat, konstruktor atau tester? Yang mana ya? Pembuat. Pembuat atau pengembang. Oke, selanjutnya salah satu lagi. Memberikan informasi tentang kondisi cuaca di jalan adalah pemanfaatan KA dalam bidang apa ya kira-kira? Transportasi. Transportasi. Nanti kita cek. Betul. Kurang satu. Di bawah ini yang merupakan kesimpulan dari kecerdasan artifisial adalah A. Memiliki perasaan seperti manusia. B. Tidak bisa menyesuaikan diri. C. Kecerdasan buatan yang bisa berpikir dan bertindak seperti manusia. Dan D. Memerlukan intervensi manusia. Yang mana ya kira-kira? Yang biru. Mari kita coba. Iya, salah satu lagi nih. Untuk lagi. Tepuk tangan anak-anak. Oke, anak-anak. Hari ini kita sudah belajar tentang kesimpulan, sudah belajar desain, sudah presentasi dan mencoba tugas. Mari kita buat kesimpulan sebenarnya tentang KA. Mari kita ulang. Apa itu tadi KA? Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan yang dibuat untuk meniru kecerdasan manusia, ya. Atau kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar dan bekerja seperti manusia. Kira-kira contoh AI yang ada di sekolah apa ya? AI yang ada di sekolah contohnya? HP yang ada di dalam sekolah, HP yang smartphone ya, bukan ya? HP kandang. Selanjutnya contoh AI yang ada di rumah apa kira-kira? Yang di rumah itu kita mampu di rumah. Contoh KA AI-nya? Iya. Ya, Iya. Jadi anak-anak bisa kita sebutkan bahwa AI atau bukan manusia yang kemudian bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Nah, karena AI yang membuat manusia, jangan sampai manusia kalah dengan AI. Oke, jadi